Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Aisyah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dibimbing oleh Ibu Muslimah sebagai fasilitator dan Ibu Suryani Suswita sebagai pengajar praktik. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada nilai kolaborasi dan nilai positif yang dimiliki suatu organisasi dengan melihat hal positif atau capaian positif sebagai kekuatan organisasi dengan mengesampingkan kelemahan yang akan menjadikan penghalang. Prinsip pendekatan IA adalah menyelaraskan kekuatan untuk mencapai kekuatan tertinggi. Dalam merumuskan visi di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran, mencari referensi dari berbagai praktik baik terkait cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid, dan mengidentifikasi karakteristik murid melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang telah berpengalaman dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Aplikasi pembelajaran apa saja yang digunakannya agar murid merasa lebih kreatif dan termotivasi untuk belajar? Dan bagaimana cara menentukan media sosial yang tepat sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya antara lain mewawancarai rekan guru yang sudah berpengalaman dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran murid, mencari contoh nyata penggunaan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid, dan melakukan diskusi bersama murid terkait media sosial yang sering digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid?
Bagaimana perasaan saya jika murid terbiasa menjadikan media sosial sebagai sarana belajar? Apa saja hal baru yang dapat saya lakukan jika kreativitas dan motivasi belajar murid terbukti meningkat dan berjalan sesuai harapan? Dan apakah ada keterkaitan antara penggunaan media sosial dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya antara lain membuat lembar observasi terkait kreativitas dan motivasi belajar murid, menanyakan pendapat setiap murid bagaimana pendapat dan harapan mereka dalam kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media sosial, membimbing murid agar terlatih dalam menyusun konten atau isi materi pelajaran, memberi pengarahan pada murid agar dapat konsisten menyalurkan kreativitas dan karyanya berwujud konten yang mengedukasi melalui situs web seperti YouTube, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain, apa langkah-langkah yang dilakukan agar murid terbiasa memanfaatkan media sosial sebagai sarana belajar? Bagaimana pengaturan konten atau isi materi yang dibuat murid agar dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran? Apa aplikasi yang digunakan murid dalam membuat konten pembelajaran? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran murid agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya antara lain memberi contoh dan berbagi praktik baik karya murid lain dalam membuat konten berupa video yang telah dibagikan ke media sosial, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan rubrik penilaian yang tepat sebagai upaya mengarahkan murid dalam memaparkan konten atau isi materi pelajaran yang hendak dibagikan ke media sosial, membimbing murid dalam menggunakan aplikasi pembuat konten, dan memberi reward bagi murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Siapa dan apa saja peran yang dilakukan dalam konten media sosial ini? Siapa saja yang bertanggung jawab memonitor agar kreativitas dan motivasi belajar murid meningkat melalui pemanfaatan media sosial yang berkelanjutan? Dan kapan media sosial ini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang dapat memicu kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya antara lain menyusun siapa saja kelompok kerja dan deskripsi tugas setiap anggota kelompok melalui LKPD, membuat rubrik atau kriteria penilaian konten pembelajaran yang dibuat murid, mengajak rekan guru dan warga media sosial untuk mengapresiasi konten yang dibagikan murid di media sosial, menentukan tenggat waktu penyelesaian tugas murid, dan membuat jadwal publikasi konten pembelajaran yang telah dibuat murid. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.